Keperempuanan People, kembali lagi dengan kami di podcast Keperempuanan di episode 4. Di sini aku Safiana El Husna sebagai moderator dan aku sama dua narasumber aku, yaitu halo, aku Fadla Maulidia. Halo juga, aku Lulu Kanita. Nah, gimana nih kabarnya Kak Lulu dan Fadla? Kok dia panggil Kak Lulu sih? Aku nggak dipanggil Kak. Fadla. Aku alhamdulillah kabarnya baik. Cuman akhir-akhir ini lagi pusing aja sih, soalnya mau LPJ. Masya Allah, LPJ. Terus Gimana Lulu? Kalau aku, alhamdulillah ala kulli hal gitu. Ya, kayak gitu aja. Berjalan seperti biasa. Terus kesiapannya untuk mengisi di podcast hari ini tuh berapa persen? Berapa persen? Kamu dulu? kayaknya 100%. Bisa gitu ya? Kalau aku, insya Allah 100% sih. Karena udah disiapin dari kemarin-kemarin. Masya Allah. Nih, Di gila. episode kali ini kita akan membahas budaya patriarki, tantangan dan harapan perempuan masa kini. Nah, menurut kalian itu patriarki sendiri tuh artinya apa sih? Atau maknanya? Siapa dulu nih? Bebas. Enggak aja dulu. Aku dulu. Oke. Jadi setahu aku gitu ya, budaya patriarki itu lebih ke sistem sosial kan. Dia tuh sistem sosial yang menganggap bahwa posisi laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan gitu ya. Gitu sih. Kayak lebih apa-apa tuh laki-laki gitu. Sedangkan perempuan itu dikesampingkan gitu. Kalau itu ada Kalau menurut aku itu patriarki itu adalah sistem sosial di mana itu tuh tadi laki-laki itu lebih dominan, lebih berkuasa. Bisa kenapa perempuan itu di bawahnya laki-laki gitu. Terus kan di Indonesia ini kan kita bukan menganut ya, lebih ke orang-orang tuh pada menormalisasikan tuh patriarki karena kayak ya laki-laki tuh emang pengennya tuh diakui, dipuja-puja dan lain-lainnya. Terus apa sih tantangan utama buat kita para perempuan ini dalam menghadapi sistem sosial di Indonesia? Mungkin kalau apa tadi aku bilang? Menormalisasikan ya? Ya. Kalau di Indonesia kayaknya bukan menormalisasikan, tapi banyak orang-orang yang masih melakukan sistem sosial tersebut. Bukan berarti orang-orang Indonesia itu menormalisasikan, karena ada beberapa yang juga nggak setuju sama patriarki itu gitu. Kalau tantangannya di Indonesia yang pertama pendidikan. Jadi laki-laki itu boleh kan kerja, tapi kalau misalnya dia kuliah tinggi, sekolah tinggi itu ya dipuja-puja. Sedangkan kalau misalnya perempuan, kalau dia sekolah tinggi katanya nanti jodoh apa? dia buat apa? Balik lagi ke nanti dapur. jodohnya minder aja. Iya, sebenarnya dari konteks itu ya bukan berarti kita itu ingin melebihi laki-laki juga gitu kan, karena antara perempuan dan laki-laki itu kan pasti ada batasannya ya. Dan Hadis mungkin kalau misalkan dalam Al-Quran disebutkan gitu, Masya Allah, Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu jadi itu tuh lebih untuk memperjelas tugas laki-laki, bedanya tugas laki-laki dan tugas perempuan gitu. Tapi bukan berarti perempuan itu bisa dianggap remah, bisa dikesampingkan gitu, malah kayak laki-laki yang lebih dominan gitu. Bahkan kayak di Al-Quran aja betapa Islam itu sangat memuliakan betapa Islam itu sangat memuliakan perempuan gitu kan. Dan banyak juga loh ternyata kan sahabat-sahabat yang perempuan yang Masya Allah gitu ya. Terus kalau di zaman sekarang itu ya itu tadi banyak yang kayak kalau ke perempuan itu buat apa sih perempuan kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, ntar juga ujungnya di dapur. Dan itu tuh sering banget kan dibahas soalnya kalau kata orang dulu itu malah harusnya nih ya, kalau kata dosen aku tuh sering ngomong beliau itu justru kita sebagai perempuan itu harusnya lebih pintar, cerdas, karena
perempuan ini kan sebagai madrasatul ula untuk anak-anaknya nanti ya, yang kalau misalkan anaknya itu laki-laki atau perempuan sama aja ya, laki-laki atau perempuan gitu ya harus dididik karena awalnya itu ya dari seorang ibu gitu. Maka dari itu perempuan itu harus pintar, bahkan harus lebih pintar dari laki-laki gitu. Terus selain dari soal pendidikan tuh menurut kalian tentang apa? Selain dari ranah pendidikan ya, kepemimpinan mungkin ya, kepemimpinan. Oh ya, waktu itu aku juga pernah dengar kan kayak perempuan itu bukan nggak boleh sih, lebih tepatnya kok kayak kalau masih ada laki-laki itu tuh lebih baik laki-laki yang memimpin daripada perempuan. Itu menurut kalian tuh masuk ke ranah patriarki atau enggak? Kalau aku pribadi ya kalau misalkan yang lebih baiknya itu laki-laki, ya udah laki-laki. Sekarang kan sebagai tugas laki-laki sebagai seorang pemimpin ya. Apalagi kalau misalkan dalam rumah tangga gitu kan, kepala keluarga kan laki-laki gitu. Tapi bukan berarti perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin gitu kan. Ya buktinya aja ya, di Indonesia aja pernah kan ada presiden yang perempuan gitu. Terus apa namanya, mungkin kalau kita ke zaman Rasulullah dulu gitu, ada loh perempuan-perempuan yang mana Rasulullah itu berikan amanah kepadanya gitu, kayak Asyifa gitu kan, yang Rasulullah kasih amanah untuk menjadi penjaga pasar gitu kan. Berarti kan bukan berarti perempuan itu nggak boleh nggak jadi pemimpin gitu, selagi dia tuh mampu gitu, ya nggak sih? Kata dosen aku ya, sebenarnya itu perempuan boleh jadi pemimpin, cuman jangan sampai perempuan itu keluar dari kodratnya sebagai perempuan. Maksudnya perempuan itu boleh misalnya jadi kayak presiden kayak Megawati sekarang itu, tapi bukan berarti ketika di rumah dia jadi nggak nurut sama suaminya gitu. Atau mungkin dia jadi kayak ngerasa sombong gitu sama suaminya, karena baik lagi kan istri itu surga di suaminya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pengaruh patriarki terhadap perempuan itu di beberapa aspek sosial itu apa sih? Iya, kamu dulu. Kalau apa tadi Pengaruh. pertama pasti perempuan jadi minder karena ngerasa kayak dia nggak cocok, apa sih, insecure nih karena nggak sebanding sama laki-laki. Terus juga kalau misalnya di dunia luar itu ya, kalau kayak pekerjaan gitu, itu kan lebih menempatkan laki-laki sebagai prioritas utama gitu. Jadi perempuan merasa minder. Terus yang kedua itu perempuan jadi ngerasa takut karena kan kayak apa ya, kasus-kasus KDRT, kasus pelecehan seksual itu kan menempatkan perempuan sebagai korban yang sering banyak ditemukan gitu dibanding laki-laki gitu. Adanya kekhawatiran, kecemasan dan juga rasa insecure gitu. Kalau juga Ya nggak jauh sih sebenarnya kita pemikiran gitu kan. sehati. Iya, sehati. Cuman ya iya gitu, dan itu bisa apa ya, menyakiti mental perempuan juga gitu. Apalagi dengan perempuan ini juga punya banyak tuntutan gitu sebagai seorang perempuan gitu. Kayak apa ya, kalau laki-laki mungkin dengan sistem patriarki ini jadi semua keputusan ada di laki-laki gitu kan. Terus perempuan jadi kayak ya udah kita nunggu keputusan laki-laki aja semuanya tuh apa-apa. Belum ditambah kalau misalkan kita tuh harus menuruti mungkin ya apa yang diperintahkan gitu. Itu kan pasti kayak banyak banget lah gitu tuntutannya. Kayak misalkan mungkin ya dalam rumah tangga itu kayak perempuan itu dituntut untuk ngurusin keluarga, ngurusin rumah tangga kan, ngurusin anak gitu, belum lagi beres gitu. Terus sebenarnya kayak gitu-gitu tuh udah apa ya, bisa apa ya istilahnya itu, Harus semuanya. iya jadi kan perempuan itu kan harus bisa semuanya gitu seakan-akan gitu kan. Padahal ya benar sih, tapi aku mau ini nambahin. Padahal menurut yang pernah aku dengar tuh tugas-tugas untuk membereskan rumah dan lain-lain, mengerjakan pekerjaan rumah itu harusnya pekerjaan laki-laki. sama Bukan. oh iya Pekerjaan laki-laki, karena Rasulullah kayak gitu. Pekerjaan wanita di rumah itu hanya mengasihi anak
ngurusin kok anak itu, ya, maaf, ngedidik bener. anak gitu kan. Ngedidik anak. Mulai Apa tuh? Kayak itu loh, yang dari kecil kita tahu itu kayak ayah menonton TV, ibu memasak, sedangkan ayah menonton TV gitu ya. Atau kayak ayah bekerja, ibu mengurus adik gitu. Jadi kayak kesannya tuh apa ya, yang pekerjaan yang seperti itu tuh perempuan semua tugasnya gitu. Padahal kan hal-hal seperti itu bisa dilakukan oleh seorang ayah dan ibu gitu. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana harapan dan peran perempuan masa kini dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan setara? Harapannya yang pasti supaya budaya patriarki ini benar hilang ya, karena ini sangat-sangat menyudutkan perempuan gitu. Islam itu sebenarnya sederhana dan sangat memuliakan perempuan. Bahkan di Al-Quran sendiri ada surat An-Nisa yang emang khusus buat perempuan gitu. Jadi budaya patriarki ini sangat-sangat bertentangan dengan hukum Islam gitu menurut aku. Terus harapannya semoga kedepannya akan selalu ada lahir Sri Kandi yang keren, yang cerdas, yang kuat gitu, yang udah gak insecure lagi sama laki-laki. Terus juga ngerasa kayak dirinya tuh layak gitu untuk tampil di depan umum. Gak ada rasa takut gitu Iya, ya. gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir. Dan bukan berarti dengan gak adanya rasa takut itu menjadikan perempuan itu melampaui batas Nah gitu. iya, Masih tetap pada kodratnya sebagai perempuan, tapi tidak juga menyepelekan dirinya kalau saya mah perempuan jadi Bisa apa-apa. ya lah gitu. Heeh. Itu kan berarti sama aja kayak kalau kita nih masih sebagai mahasiswa yang belum berpasangan gitu mungkin ya, kayak kalau di kelas mungkin ada pertanyaan dari dosen, jangan sampai kita malah takut berbicara karena ada laki-laki gitu, karena ngerasa udah laki-laki duluan gitu. Itu jangan mau kalah dong sama laki-laki, apalagi ya perempuan harus cerdas Betul. gitu ya. Terus tadi apa sampai pertanyaannya? Peran ya? Untuk perannya mungkin Sebagai anak. sebagai anak dulu karena kita kan masih Jadi harus cerdas. perannya sebagai seorang perempuan. Ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang tadi kita bahas. Kita jangan takut untuk speak up, untuk bersuara, dan jangan insecure dengan laki-laki gitu. Karena ya kita juga bisa kok, kita punya kesetaraan yang sama gitu. Mau itu kan dalam ibadah kan nggak akan kayak hal kecil seperti dalam hal ibadah aja gitu kan nggak dibedain antara perempuan dan laki-laki, sama-sama Allah gitu kan. Terus kayak dalam hal pekerjaan perempuan juga bisa loh bekerja kayak laki-laki gitu kan. Dan apalagi tadi juga tuh dalam hal kepemimpinan gitu, perempuan juga bisa jadi seorang pemimpin ya, asal saat tadi itu tidak melebihi batasan sebagai seorang perempuan gitu ya. Sebagai seorang ibu kita bisa menjadi seorang ibu yang cerdas gitu, yang mengurus anak-anaknya dengan baik gitu. Terus aku bisa jadi istri yang cerdas juga gitu kan. Terus sebagai mahasiswa perempuan yang sebagai mahasiswa jadi mahasiswi ya, berarti kalau perempuan ya mahasiswi yang aktif gitu. Jangan mentang-mentang kita perempuan kita jadi mahasiswi yang diem-diem baik gitu kan. Harus aktif kita. Jangan karena takut ada laki-laki, nggak bisa gitu, harus aktif kita. Yang bisa aku simpulkan dari pembicaraan kita hari ini tuh, kita itu sebagai perempuan itu harus bisa percaya diri. Terus harus menyingkirkan namanya insecure. Terus kita harus bisa lebih aktif dalam belajar, karena kan kita itu madrasah untuk anak-anak kita nanti. Masya Allah. Lanjut. Terus sebelum ditutup kita closing statement dulu. Aku mau tahu closing statement dari kalian. Coba dulu. Aku dulu. Bebas. Oke, boleh. Kalau dari aku ya, kita ini mungkin sebagai perempuan gitu. Kita terlahir sebagai perempuan ini bukan sebagai beban. Jangan sampai kita berpikiran kita terlahir menjadi seorang perempuan ini sebagai beban, tapi
ini adalah amanah gitu kan. Mungkin sistem patriarki ini masih ada gitu, tapi dengan adanya harapan gitu, yang mana harapan itu tuh membawa kita untuk terus melangkah dan menyuarakan kebenaran gitu. Mungkin dari diri kita sendiri gitu kan, kemudian dari hal-hal kecil dan dari hal ini gitu kan. Iya, boleh lanjut Fadla. Kalau menurut aku ya, menurut aku sih pertama closing statement dari aku itu adalah kita sebagai generasi muda, sebagai wanita muda, kita jangan kasih kendor semangat kita. Karena gini, perempuan hari ini itu bukan hanya berharap, melainkan bergerak dan mengubah gitu. Jadilah generasi muda, jadilah wanita muda yang nggak menye-menye gitu, yang bukan sibuk sama laki-laki tapi sibuk sama masa depannya. Insyaallah. Oke. Sekian podcast hari ini. Terima kasih kalian sudah datang di podcast kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.